大家好，大家早安. Sampai jumpa. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Lause dalam pelajaran bahasa Mandarin di kelas 3. Nah, hari ini minggu kedua ya, hari Kamis. Kita belajar bahasa Mandarin. Nah, kemarin kita sudah belajar bahasa Mandarin tentang materinya tentang kesukaan. Ya, sekarang kita masuk lagi tentang masih tentang kesukaan. Nah, tetapi di sini hari ini Lase akan membantu kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 14, 15 dan seterusnya ya di buku teks kalian. Kita langsung aja ya ke materinya biar lebih jelas. Nah, yang ini yang halaman 14 ya. Ya. Di sini sudah kamu bisa lihat buku kamu, nanti yang garis merah, tulisan merah ini bisa kamu pindahkan ke buku kalian, jawabannya saja. Nah, Lase akan baca pinginnya berikut artinya. Untuk pinginnya dan artinya Lase nggak tulis di sini, coba didengarkan baik-baik, kemudian ditulis di buku kalian sendiri. Ya, langsung aja di buku kalian sendiri ditulisin ya. Jawabannya juga langsung aja ditulisin ke buku kalian ya. Nah, yang pertama, yang A. Nah, di gambarnya ada dua teman yang bermain sepak bola. Ya. Nah, yang A bernama Andy. Andy, 你喜欢踢足球吗？你喜欢踢足球吗？ Andy, apakah kamu suka bermain sepak bola? Yang B menjawab, 喜欢我喜欢踢足球. Suka, saya suka bermain sepak bola. Kemudian yang gambar nomor 2 itu ada dua teman juga, dua anak yang sedang berbincang-bincang tentang apa kesukaan kamu. Ya, olahraga apa yang kamu sukai. Nah, yang A bertanya, 郭明，你喜欢什么运动？你喜欢什么运动？ Yang B menjawab, 我喜欢打篮球，也喜欢排球. Nah, saya suka bermain bola basket dan juga suka bola voli. Oke, lanjut. Gambar nomor 3. Nah, di sini ada dua teman, ya, dua. Yang satu megang buku Mandarin, yang satu lagi megang buku Mandarin dengan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, Maya, 你喜欢不喜欢花文课? Maya, 你喜欢不喜欢花文课? B menjawab, 我喜欢花文课，也喜欢英文课. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, juga saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Huawen ke, pelajaran bahasa Mandarin. Iniwen ke, pelajaran bahasa Indonesia. Gambar yang keempat, gambar yang terakhir, yang A. Iwan, 你喜欢游泳吗？ Iwan, 你喜欢游泳吗？ Ivan, apakah kamu suka berenang? Yang B menjawab, 我喜欢游泳，不喜欢踢足球. Nah, itu di atas kepalanya ada gambar berenang, di checklist yang ada gambar bolanya di X mark. Nah, artinya dia suka berenang, tidak suka sepak bola. Jadi di sini jawabnya adalah 我喜欢游泳，不喜欢. 不喜欢 artinya bermain tidak suka sepak bola. Ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti ini jawabannya pindahkan ke
buku kalian ya. Pindahkan ke buku kalian yang tulisan merah ini, pindahkan ke buku kalian langsung ya. Oke, kemudian kita Nah, di sini ada kosakata halaman 16. Nah, kamu juga tidak perlu mencatatnya ke buku kotak-kotak, juga tidak perlu di printer, karena kata-kata ini ada di halaman 16. Nah, kamu buka bukumu yang halaman 16, kemudian kamu tulis artinya di bukumu langsung ya, di sampingnya. Ya, di situ ada 15 kosakata, yaitu ada tak, memukul, kan, melihat, chang, menyanyi, tu, membaca, xie, menulis, zuoye. Zuoye ini PR atau pekerjaan rumah ya. Suxie, matematika. Huawen, bahasa Mandarin. Ke, pelajaran. Nah, kalau dibilang kepen itu buku pelajaran. Kalau dibilang huawen ke itu artinya buku pelajaran bahasa Mandarin ya. Nah, kemudian Hanzi. Hanzi itu artinya huruf kanji atau huruf Hanzi-nya ya, huruf kanji. Ya, kemudian ada Yuntong. Yuntong. Nah, bacanya seperti ini. Yuntong. Yuntong, olahraga ya. Kedengaran seperti I tapi bentuk hurufnya adalah U. Oke. Kemudian yang nomor 12 ada Zuqiu. Zuqiu ya. Z-nya diganti jadi C ya. Zuqiu ya artinya sepak bola. Ichi. Ichi bersama ya. Tou ya semua. Kaixin senang. Oke. Kemudian selanjutnya dari kosakata ini, yang 15 kosakata ini, nah tadi di halaman yang 14 yang pertanyaan tadi, Lause nggak tulis pinginnya lagi, karena kata-katanya semua sudah ada dan semua sudah dipelajarin. Nah, jika kamu ada waktu senggang, silakan kamu cari pinginnya, kemudian tuliskan di bukumu sendiri di atasnya supaya nanti kalau kamu mau belajar atau membacanya lebih gampang ya. Oke ya, untuk kosakata halaman 17. Nah, halaman 17 di paling atas itu ada gambar-gambar ya, seperti gambar awan itu. Nah, di situ ada kosakata 13 kosakata. Nah, yang tidak ada pinyin ya, yang itu tidak ada pinyin. Di sini langsung sudah tuliskan pinyinya dan artinya. Silakan kamu pindahkan ke buku cetakmu pinyinya dan artinya. Nggak usah di buku kotak-kotak, langsung aja di buku cetakmu ya, di textbookmu halaman 17. Nah, yang pertama ada paiqiu yang artinya bola voli. Yang kedua ada youyong, youyong, berenang. Nah, yang ketiga ada pingpangqiu, pingpangqiu, bola pingpong. Kemudian lanqiu, lanqiu, bola basket. Yang nomor 5 ada changke, changke, bernyanyi. Tiao, menari. Sihuan, suka. Tongren, tentu. Ke, lagu. Ti, menendang. Iniwen, bahasa Indonesia. Kewen, pelajaran bahasa Mandarin. Kewen, pelajaran bahasa Mandarin. Ke, lagu anak-anak. Ya, 你们唱什么歌？我们唱ke. Nah, pertanyaan seperti kamu menyanyikan lagu apa? 我们唱ke. Kami bernyanyi lagu anak-anak ke ya. Nah, di sini juga kosakatanya nanti waktu kamu tulis pinginnya lihat dulu hancunya yang benar, kan? Kemudian baru tulis pingin dan artinya, oke? Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya. Tapi setelah dicatat kosakatanya di buku kalian, artinya dan pinginnya yang halaman 16 dan 17, jangan lupa dipelajarin ya.
diingat bagaimana penulisan Hanzi-nya. Jadi besok-besok kalau ada cerita yang tanpa huruf Hanzi, hanya huruf yang tanpa huruf pinyin, hanya huruf Hanzi aja, kamu sudah bisa membacanya. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk struktur kanan dan kiri mungkin masih banyak yang belum paham. Nah, untuk struktur itu sebenarnya adalah radikal. Ya, struktur kiri atau struktur kanan itu adalah radikalnya. Nah, radikal kemarin Lasa sudah bilang, jika digabungkan dengan huruf atau dengan kata yang lain, maka terbentuklah kosakata yang baru. Nah, kalau dibilang struktur kiri atas bawah, itu radikalnya ada di atas atau ada di bawah. Nah, kalau dibilang struktur kiri kanan, berarti radikalnya ada di kiri atau di sebelah kanan. Nah, contohnya seperti yang ada di bukumu halaman 16 ya kalau tidak salah. Nah, di sini sudah ada, lihat, kamu bisa lihat ada she, ada ta, ada yun, ada chang, ada ke, ya, ada hua, ada ma, ada ni. Nah, di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya itu sudah ada tulisan radikal yang berwarna merah. Nah, itulah radikalnya. Ya, itulah radikalnya. Sedangkan yang di sebelah kanannya, nah itu adalah katanya. Ya, jadi jika radikal dengan kata digabungkan, maka terbentuklah kosakata yang baru. Ya, dan saya ulangi sekali lagi ya. Struktur kiri atas itu menandakan radikalnya ada di kanan atau di kiri. Sedangkan struktur atas atau bawah itu menandakan radikalnya ada di atas atau ada di bawah. Oke, paham ya? Jadi kemarin tuh untuk latihannya sebagian masih ada yang kurang paham ya. Mungkin yang tidak ikut Google Meet pasti pengerjaannya adalah salah ya. Sekarang Lase bagikan video ini, Lase harap yang setelah mendengarkan yang kemarin nggak ikut Google Meet, setelah mendengarkan dari video ini bisa paham ya. Jadi tidak salah lagi nanti waktu ulangan atau ujian nanti ya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah ada komponen Hanzi. Nah, kamu bisa lihat untuk komponen Hanzi-nya, untuk radikal yang seperti gambar nomor 1 ini, goresan nomor 1 ini artinya goresan ini berkaitan dengan ucapan. Ya, berkaitan dengan ucapan. Ya, atau berkaitan dengan ucapan atau berkaitan dengan bahasa. Ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini huruf radikalnya fu atau berkaitan dengan laki-laki. Ya, berkaitan dengan laki-laki ini biasanya untuk ayah, kakek, ya, dan laki-laki ya. Nah, ini biasa kita temui di huruf papa, kosakata papa dan kosakata ye, ya. Jadi kalau ditanya radikal ini artinya tentang apa ya? Nah, radikal ini artinya berkaitan dengan ucapan. Nah, kalau radikal nomor 2 ini artinya berkaitan dengan laki-laki. Ya. Oke, untuk struktur kiri kanan, atas bawah, dan komponen Hanzi-nya paham ya semuanya ya, rasa-rasa ya. Karena ini udah kesekian kalinya kita membahas tentang struktur dan komponen Hanzi. Selanjutnya adalah halaman 19. Halaman 19 ini adalah menjawab pertanyaan. Ya, kamu pikirkanlah dan jawablah. Nah, di sini kita akan sama-sama menjawabnya. Kalian bisa tulis di buku kalian langsung ya. Bisa kalian tulis di buku kalian langsung jawabannya untuk atau sebagai pembelajaran di rumah dalam menghadapi ujian ataupun menghadapi ulangan harian nantinya. Nah, di sini Lose tidak tulis arti, Lose cuma tulis pinginnya aja. Ya, di strip
garis miring ada pinnya. Harusnya Lause juga nggak mau nulis pinnya lagi karena Lause sudah memberikan semua kosakatanya. Lause berharap kalian bisa tulis pinnya sendiri. Ya, tapi nggak apa-apa. Lause masih senang membantu anak-anak atau siswa-siswi Lause semuanya ya di sini ya. Nah, yang nomor 1 ada pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa lihat ya, langsung nggak cantumkan gambarnya. Di bukumu sepertinya ada gambarnya, tapi di PowerPoint langsung tidak ada, langsung cantumkan gambarnya ya, karena nggak muat. Ya. Nah, nomor 1 itu ada 2 teman ya yang lagi jalan bareng. Nah, pertanyaannya seperti ini. 我和安迪是好朋友吗？我和安迪是好朋友吗？ Apakah saya dan Andi adalah teman baik? Nah, jawabannya kalau dilihat dari gambarnya kan mereka akrab banget ya. Berarti mereka teman baik. Jawabannya seperti ini. 是我们是好朋友. Ya, 是 adalah iya. Ya. Kamu bisa pakai 是 atau bisa pakai 对 ya. Nah, jadi di sini hanya pakai 是. 我们是好朋友. Ya, kami adalah teman baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di gambarmu, di bukumu yang halaman 19, di gambar yang nomor 2, itu ada 2 anak yang sedang mengerjakan tugas. Ya, ada 2 anak yang sedang mengerjakan tugas. Nah, pertanyaannya adalah, 上课了，我和安迪一起做什么？上课了，我和安迪一起做什么？ sudah pulang sekolah ya, waktunya pulang sekolah. Saya dan Andi bersama-sama melakukan apa? Nah, kalau dilihat dari gambarnya mereka sedang mengerjakan tugas ya. Nah, jadi jawabannya adalah 做作业，做作业 ya, 做作业 ya, melakukan pekerjaan rumah atau PR ya, sedang melakukan pekerjaan rumah atau PR. Dan pertanyaan yang terakhir adalah 下课了，我和安迪一起做什么？下课了，我和安迪一起做什么？ Nah, bisa lihat di gambarnya ya. Setelah pulang sekolah apa yang mereka lakukan? Mereka lagi bermain sepak bola. Nah, jawabannya adalah bermain sepak bola. Nah, di sini Lase hanya nulis 打足球, 打足球, bermain sepak bola. Jadi jawaban singkatnya adalah bermain sepak bola. Kalau mau jawaban panjangnya, kalian bisa tulis 我们一起打足球. 我们一起打足球. Kami bersama bermain sepak bola. Kami bersama bermain sepak bola. 我们一起打足球 itu jawaban panjangnya. Kalau jawaban pendeknya hanya 打足球 itu cukup ya. Nah, berikut juga begitu yang nomor 2 tadi. Kalau jawaban panjangnya adalah 我们一起做作业. Tapi kalau jawaban singkatnya saja hanya 做作业. Oke. Nah, kalau yang nomor 1 ini langsung jawabnya tadi jawaban panjang. Ya, kalau mau jawaban pendek adalah 是 woman, hanya iya. Gitu aja. Apakah Andi dan saya adalah teman baik? Iya. Cukup itu aja kalau jawaban pendek. Nah, di sini langsung udah kasih jawaban panjangnya. 是我们是好朋友. Iya, kami adalah teman baik. Nah, itu jawaban panjangnya. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah jawaban pendeknya, jawaban singkatnya. Kamu Lause tadi udah ucapin jawaban panjangnya. Jika kamu teliti mendengarkannya dan bisa menjawabnya dengan jawaban panjang, ya silakan. Ya, jika tidak ya jawaban pendek aja. Yang penting di sini kamu paham ya apa yang sudah Lause sampaikan. Oke, kita lanjutkan lagi selanjutnya. Nah, terakhir ya, sudah selesai ternyata slide-nya sudah habis. Nah,
Untuk hari ini ada ulangan harian yang kedua, tema 2. Mungkin setelah ini kita akan masuk ke tema yang ketiga, tentang masih tentang kesukaan juga, tapi kesukaan mengenai makanan apa yang kamu sukai, minuman apa yang kamu sukai, ya. Jadi sebelum kita masuk ke tema selanjutnya, kamu bisa pelajarin dulu untuk kalau ada ceritanya, kalau ada tulisan nggak ada pinginnya, bisa kamu lihat kosakata yang kamu kenal, kamu silakan tulis di sendiri pinginnya di atas hanselnya. Kemudian kamu pelajarin, ini artinya apa, ini artinya apa. Oke. Nah, nanti setelah itu kalau kita masih pertemuan Google Meet, kita akan membahasnya ya. Nah, kalau seharap pembelajaran yang sudah saya sampaikan ini jangan dilupakan, ya dipelajarin terus. Ya, jika mana ada yang tidak mengerti, silakan hubungi WA Lause siap membantu. Ya, kalau di WA Messengernya lupa lama dibalas, silakan langsung ditelepon. Oke. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi namanya PTS. Ya, saya harap PTS nanti nilainya di atas KKM. Masih ingat KKM Bahasa Mandarin berapa? Nah, KKM Bahasa Mandarin kita adalah 72. Jadi, saya sangat berharap nilainya semua bisa di atas 72. Ya, oke. Akhir kata saya ucapkan salam sehat selalu. Selalu jaga kesehatan. Ya. Sampai jumpa. 再见。